takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yes. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yes. Oh, oh. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun
bagiku hanya darimu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya
pagi kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Senang bertemu kembali bersama-sama kami di BCM Sabah Official pagi hari ini. Saya percaya semua kita dan dimanapun kita berada, kita di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan kasih anugerah Bapa yang melimpah-limpah yang kita terima sepanjang hari-hari kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu kebenaran firman Tuhan, yaitu 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kita tahu kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Korintus, di mana jemaat Korintus yang percaya, yang setia, ya, dinasihatkan oleh Paulus dan diingatkan oleh Paulus. Dan Paulus berkata kepada mereka, kami tidak tawar hati. Tawar hati ini adalah satu sikap atau perasaan di mana seseorang sedang mengalami, ya mungkin dia sedang kehilangan pengharapan, dia lagi patah semangat, dia kecut hati. Tetapi Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kami tidak mengalami perasaan seperti itu. Sekalipun, meskipun manusia lahiriah kami merosot. Paulus berkata manusia lahiriah kami merosot. Berbicara manusia lahiriah ini adalah berbicara tubuh jasmani yang kita punya saat ini, yang kita hidupi saat ini. Manusia lahiriah kita ini, ya, mengalami yang namanya satu fase, ya, dimulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai kita masuk dalam satu fase yang sangat ditakutkan hari-hari ini, yaitu tua. Bahkan kita akan satu kali kelak kita akan mengalami yang namanya kematian. Banyak yang dilakukan orang untuk menunda ketuaan atau yang dikatakan dengan penuaan dini, ya, dengan melakukan olahraga, kecantikan, treatment, ke salon, ke spa, bahkan mengatur makanan yang sehat dan bergizi dengan meminum vitamin-vitamin yang baik, ya, tidur yang cukup. Semua itu adalah yang dilakukan manusia hari-hari ini untuk mengekalkan kesehatannya. Bukan saja mengekalkan kesehatannya, tetapi itu adalah cara atau bagian untuk memperlambat yang namanya penuaan. Tapi mau tidak mau, kita semua akan masuk di dalam satu fase tersebut, ya. Waktu kita masuk di dalam fase penuaan atau tua, ya, kita akan mengalami keriput, ada wrinkle-wrinkle di wajah. Yang tadinya kita cerdas, kita mengalami kurang kecerdasan, daya pikir kita kurang, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan di masa muda dengan cepat, dengan sigap, tetapi waktu kita sudah masuk di masa tua, banyak hal yang berkurang. Tapi itu harus kita alami. Manusia lahirnya kita ini semakin merosot, kekuatan kita semakin merosot, tubuh kita yang kuat ini akan semakin hilang kekuatannya. Dan di sini juga dikatakan, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Berbicara manusia batinnya adalah manusia roh kita, di mana kita hidup di dalam roh Kristus yang ada di dalam kita. Bagaimana manusia batinnya kita ini terus diperbaharui? Saya mau katakan, manusia rohani kita atau manusia batinnya kita ini terus diperbaharui ketika saudara dan saya terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, begitu juga dengan pertumbuhan dari manusia lahiriah kita, ada satu fase yang terus berkembang pada manusia lahiriah kita. Begitu juga ada satu fase atau perkembangan
Tuhan di dalam manusia kerohanian kita atau manusia batinia kita. Ya, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sekalipun keadaan tubuh fisik kita lemah, sekalipun keadaan tubuh fisik kita tidak kuat dan tidak berdaya lagi, tetapi kita tetap boleh eksis. Kita tetap punya semangat yang kuat, kita tetap antusias. Karena apa? Karena manusia batinia kita atau roh kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Sehingga ada kekuatan-kekuatan yang baru, yang terus mengalir, yang terus memenuhi, dan bahkan keluar dari diri kita. Sehingga kita akan tetap kuat sekalipun menghadapi masa-masa yang sulit. Diperlukan satu proses untuk manusia batinia kita ini terus diperbaharui. Bagaimana kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan? Ataukah kita sudah membangun persekutuan kita? Atau belum lagi kita bangun? Ada satu persekutuan yang rapat, ada satu persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bukan on off. Waktu manusia batinia kita dipenuhi dengan roh Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah yang terus memperbaharui kita, ya saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun yang kita sedang alami hari-hari ini, kita tetap bersemangat, kita tetap kuat. Saya teringat dengan Kaleb. Kaleb ini di umur 40 tahun diperintahkan Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Setelah 45 tahun ke depan, waktu Kaleb berumur 85, ya, Kaleb meminta Gunung Horeb untuk menjadi bagian dia. Gunung Hebron. Ya, tetapi saudara, apa yang dia katakan? Sekalipun umurku sudah tua, tapi kekuatanku seperti aku masih berumur 40 tahun. Saya mengatakan ada satu spirit yang berbeda di dalam diri Kaleb sekalipun dia sudah tua. Dia masih boleh berperang. Bagaimana dengan kita, khususnya orang-orang muda? Apakah semangat kita sudah patah hari-hari ini? Apakah kita sudah kurang antusias hari-hari ini? Kita muda, tapi semangat kita seperti orang yang tidak pernah menang. Pagi hari ini kita belajar sebagaimana Paulus berkata, manusia batinia kami terus diperbaharui. Izinkan Tuhan memperbaharui manusia batinia kita. Izinkan Tuhan memperbaharui manusia roh kita. Mari beri makan roh kita setiap hari dengan persekutuan yang manis dengan Allah. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui apa saudara-saudara? Melalui pembacaan firman kita yang setiap hari kita lakukan. Bukan saja pembacaan, tapi ada perenungan secara khusus. Bukan saja perenungan, dan kita melakukan firman ini. Ada doa pujian penyembahan yang kita naikkan hari-hari ini. Ada komunikasi yang intens yang kita lakukan dengan Tuhan hari-hari ini. Saya percaya waktu kita terus menghidupi ini, ya, manusia daging kita akan semakin berkurang. Sekalipun manusia, maksudnya tubuh jasmani kita ini lemah, tubuh jasmani kita ini mengalami kemerosotan, bahkan tua, tapi manusia daging kita ini semakin dikikis, diperbaharui, sehingga manusia batinia kita, manusia roh kita itu semakin muncul, semakin bersinar. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya, ya, saat kita semakin mengenal Tuhan,
bahkan kita akan lebih bertumbuh lagi, ya, semakin serupa dengan Kristus, maka kita akan memiliki hidup yang semakin lebih indah. Firman Tuhan yang singkat ini semoga boleh memberkati kita semua. Mari tetap semangat, tetap antusias di masa-masa yang sukar ini. Kita percaya Roh Tuhan ada pada kita yang memberikan kita kekuatan. Kita akan semakin lebih dipertajam dan kita akan semakin lebih lagi, bahkan lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya.